Kata belajar mungkin sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Misalnya di Indonesia, belajar bahkan dimulai dari TK sampai kuliah. Nah, ada dua pandangan jika kita membahas tentang belajar. Ada yang menganggap belajar hanya pada saat kita sekolah dan kuliah, cukup sampai situ saja. Ada juga yang menganggap bahwa belajar itu setiap saat, bahkan karena hidup kita ini adalah bagian dari pembelajaran. Tapi pernahkah kita bertanya tentang belajar, cara belajar? Nah, ini jarang sekali kita pahami, kita asal belajar saja. Nah, jadi selama ini pembelajaran kita hanya fokus kepada hafalan semata, padahal banyak metode pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita dalam belajar. Nah, buku belajar cara belajar ini merupakan rangkuman serial YouTube Learning yang dibuat oleh kanal Hujan Tanda Tanya. Jadi silahkan teman-teman cek aja kalau misalnya ada yang agak sulit untuk membaca buku, silahkan ke YouTube-nya aja dulu untuk bisa menyemangati dirinya untuk bisa membaca. Nah, jadi buku ini merupakan rangkuman serial YouTube Learning yang dibuat oleh kanal Hujan Tanda Tanya dan yang bekerja sama dengan Google. Nah, insya Allah nanti mungkin juga Resensi nanti akan bekerja sama dengan Google, amin. Jadi serial ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan belajar, mempertahankan keunggulan akademik, dan membangun kecakapan literasi. Nah, dalam buku ini penulis membagi cara belajar dalam 5 langkah. Yang pertama adalah kenapa harus belajar cara belajar. Yang kedua, tentukan apa tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, pasang pola pikir untuk maju. Keempat, bangun sistem yang mendukung belajar. Dan yang terakhir, gunakan teknik belajar yang pas. Mengapa harus belajar cara belajar? Nah, ini penting ini. Di zaman yang penuh kecepatan dan otomatisasi ini menyebabkan pengangguran itu besar di mana-mana. Ditambah lagi di masa pandemi, ya kan, pengotomatisasian menjadi gencar. Jadi semua serba teknologi sehingga menyebabkan banyak sebagian dari kita orang-orang yang hanya mengandalkan fisik semata kesusahan dalam mencari pekerjaan. Nah, Herbert George, salah seorang psikolog, pernah berkata, yang buta huruf di abad ke-21 bukanlah yang tidak bisa baca dan tulis, melainkan mereka yang tidak bisa belajar, belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Dan alasan lain mengapa penting belajar, karena pekerjaan-pekerjaan yang paling tahan ancaman komputer adalah pekerjaan yang membutuhkan dua hal, yaitu kecerdasan kreatif dan kecerdasan sosial. Untuk itulah, mengapa cara belajar itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Nah, yang kedua adalah tujuan. Mengapa harus memiliki tujuan? Salah seorang psikolog lagi namanya Stephanie Hawker berkata, orang yang punya tujuan, tingkat stresnya itu lebih rendah. Jadi kalau teman-teman sering stres, sering depresi dan segala macam, mungkin coba deh lihat dulu tujuan hidupnya. Masih mending kalau ada tujuan hidupnya. Kalau nggak ada tujuan hidup ya nggak tahu lah mau kemana. Kemanapun kapalnya berlabuh ya di situ dia. Jadi orang yang punya tujuan itu tingkat stresnya lebih rendah dan gaya hidupnya lebih sehat. Bahkan lebih lanjut, Steve Taylor berkata, tanpa tujuan orang lebih mudah merasa bosan, bahkan gampang panik dan mengalami depresi. Jadi memiliki tujuan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup kita. Salah satu alasannya adalah kita tidak gampang terganggu oleh hal-hal yang bukan tujuan kita. Dengan adanya tujuan, apa yang kita lakukan bisa tertata dengan baik. Nah, bagi kalian yang mengalami kesusahan untuk menemukan tujuan, ada banyak buku-buku yang teman-teman bisa baca. Salah satunya mungkin yang sudah pernah dibahas oleh Kak Tonton di buku Ikigai, itu juga bahas kurang lebihnya tentang passion. Jadi untuk menemukan tujuan ya kita bisa mencari dari apa yang kita sukai dulu, dan nanti ya lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa baca buku Ikigai tersebut atau nanti nonton di channel Resensi. Nah, yang selanjutnya adalah pola pikir. Jadi sebagian dari kita ini memiliki mental kerupuk. Maksudnya adalah mental-mental yang tidak ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi ada sebuah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan orang-orang seperti ini. Misalnya buku yang kemarin udah saya resensi, judulnya itu Who Moved My Cheese. Jadi ini animasi, bukunya ringan, jadi enak untuk dibaca. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan dalam membentuk pola pikir adalah keyakinan. Seorang pengusaha bernama Richard Branson pernah berkata, jika seseorang menawarkan kamu kesempatan yang luar biasa tapi kamu tidak yakin bisa, bilang ya, kemudian belajar bagaimana melakukannya nanti. Jadi kalau misalnya ada tawaran yang menurut kita itu worth it untuk masa depan kita, bukan juga asal ambil, tapi kalau itu sesuai dengan minat dan bakat kita, langsung ambil aja, belajarnya nanti setelah proses kita mengerjakannya. Nah, kemudian salah satu pola pikir yang harus kita tetapkan ialah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan atau dikotomi kendali. Sebagian dari kita banyak memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, itulah yang menyebabkan kita selalu mengalami distraksi, dan hindari sikap selalu berpikir positif sehingga menyebabkan kita terkena toxic positivity. Nah, toxic positivity ini adalah perilaku yang mendorong seseorang untuk berusaha keras,
berbuat dan berpikir positif hingga menekan emosi negatif keluar. Jadi dia apapun masalahnya ya positif aja tanpa ada solusi yang lain. Yang selanjutnya adalah membangun sistem pendukung dalam belajar. Nah, dalam belajar sangat penting untuk menentukan sistem sebagai pendukung dalam pembelajaran kita. Misalnya, jika kita terlalu memaksakan diri untuk belajar setiap saat, justru akan membuat kemampuan konsentrasi otak kita berkurang. Nah, ini dalam penelitian dari University of Urbana. Sehingga belajar memerlukan menu. Jadi, kita perlu menu agar tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ada salah satu menu yang bisa kita gunakan untuk mendukung aktivitas kita dari buku yang juga dikutip dalam buku ini, yaitu 7 Habits of Highly Effective People, yaitu mengelompokkan aktivitas ke dalam 4 kuadran. Nah, ini penting berdasarkan tingkat kepentingan dan kedaruratannya. Keempat tersebut adalah kuadran pertama, darurat dan penting, kuadran kedua adalah tidak darurat tapi penting, kuadran ketiga darurat tapi tidak penting, dan kuadran terakhir yang keempat tidak darurat dan tidak penting. Nah, untuk yang pertama, darurat dan penting, inilah yang harus kita lakukan karena dia darurat dan penting. Yang kedua adalah tidak darurat tapi penting, yaitu kita masukkan ke dalam planning selanjutnya. Ya, dalam artian kita tetap kerjakan tapi bukan yang urgent, jadi masih bisa kita kerjakan dulu yang urgent. Dan yang ketiga adalah darurat tapi tidak penting. Nah, yang kita lakukan adalah mewakilkannya kepada orang-orang yang bisa atau yang kita percayai. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti ini ya bisa teman-teman wakilkan misalnya kepada rekan kerja ataupun siapapun itu. Dan yang terakhir adalah tidak darurat dan tidak penting. Nah, ini penting untuk kita tinggalkan. Misalnya main game berlebihan, dan terakhir temukan mentor sehingga memudahkan langkah kita selanjutnya. Jadi mentor itu perlu, makanya di resensi kita punya tingkatan yang mana ada mentor, ada mentor, ada editor, dan segala macam. Yang selanjutnya adalah gunakan teknik belajar yang pas. Nah, jadi ada banyak metode belajar yang bisa kita gunakan, salah satunya dengan menghafal atau dengan cara memahami. Jadi di buku ini dengan sangat rinci menjelaskan kedua hal tersebut dan metode cara belajar efektif. Tidak melulu segala hal harus kita hafalkan, lebih baik memahami apa yang ingin kita pelajari dibandingkan menghafalnya. Apalagi menghafal dengan sistem kebut semalam, sistem SKS. Salah satu ukuran kita memahami atau tidak apa yang kita pelajari adalah dengan cara menjelaskan ulang kepada orang lain dengan gaya tulis atau cara penyampaian kita yang menggunakan bahasa sederhana. Jadi kalau misalnya kita mengukur kemampuan pemahaman kita, itu berdasarkan ya kita coba sampaikan kepada orang lain dengan bahasa kita sendiri yang sederhana tapi orang itu mengerti. Nah, itu salah satu ukuran kita memahami sesuatu. Inilah salah satu pembelajaran yang setiap hari para presenter lakukan dengan cara membaca buku, kemudian menuliskannya, dan terakhir adalah memaparkan pembelajaran yang mungkin bisa dicoba sebagai salah satu metode untuk para anak murid. Jadi kan biasanya kan kalau kita di bangku kuliah ya, apalagi bangku sekolah, kita diwajibkan menghafal. Bahkan sampai ada yang tidak hafal kali-kalian ditampar sama buku. Dan yang terpenting dari itu semua adalah tekad kita dan keuletan kita untuk melakukan belajar itu setiap hari, karena tidak ada peningkatan atau perubahan ketika kita tidak rutin melakukannya. Jadi belajarlah sampai Anda merasa bahwa belajar itu merupakan bagian kewajiban bagi kalian. Bahkan Islam pun menganjurkan kita untuk selalu belajar agar kita tidak cepat terpengaruh hal-hal yang membuat kita sengsara kemudian. Ada pertanyaan?